Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita sampai di penghujung Ramadan atau sehari sebelum Ramadan berpisah. Ini sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, mendapatkan bulan Ramadan secara utuh di tahun ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dan terus di akan tahun yang akan datang. Karena fadilah mendapatkan bulan Ramadan begitu besar. Dan kita kemarin berhenti di hadis Umar tentang doa setelah berwudu. Di sana ada dua riwayat yang sahih, yaitu tanpa tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Di sana ada khilaf para ulama dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dan sebagian para ulama di mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu itu mendhaifkan hadis tersebut. Dan para imam yang sekarang itu mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan yang bisa dipakai. Maka yang jelas riwayat dari Imam Muslim rahimahullah taala adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya mungkin enggak jauh dari kalimat dua syahadat kita. Yang tambahannya wahdahu la syarikalah. Tapi doa yang kecil ini, doa yang pendek ini, doa yang insya Allah semua kita hafal ini, tapi terkadang kita luput dari membacanya. Kita luput, kita kadang tidak teringat. Maka di sanalah syariat datang untuk menjelaskan keagungan doa tersebut. Untuk supaya manusia seperti kita ini tidak lalai. Maka disebutkanlah di dalam hadis tersebut, futihat abwabul jannah illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Pintu surga yang 8 dibukakan untuk kita, dan kita diperkenankan untuk masuk pintu mana saja yang kita kehendaki. Ini sebuah fadilah yang besar, fadilah yang sangat besar. Kenapa fadilah besar ini bisa didapatkan? Karena mengikuti ibadah dengan ibadah wudu dengan ibadah doa, kemudian ibadah doa sering dari hamba melalaikan. Apalagi di sini hanya bentuknya tidak meminta, nggak meminta harta, nggak meminta rezeki, nggak minta mobil, mungkin rumah, motor, anak, bisnis, maka kita akan lupa. Kalau sifat kita ini zaluman jahula, manusia itu adalah orang yang gampang berbuat zalim dan juga bodoh. Maka sering datanglah syariat untuk menjelaskan keutamaan ataupun fadilah bagi amal-amal yang ada. Kemudian setelah itu Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan bab baru, bab al-mashu 'alal khuffaini, bab
mengusap khuf. Bab mengusap khuf. Dalam permasalahan mengusap khuf, ini adalah permasalahan fikih. Kita akan temui di dalam bab-bab fikih dan kitab-kitab fikih. Tetapi oleh sebagian para ulama dimasukkan di dalam bab akidah. Seperti Imam At-Tabari. Imam Tabari itu memasukkan permasalahan khuf ini di dalam permasalahan bab akidah di dalam kitabnya. Kenapa dimasukkan oleh beliau di dalam bab akidah permasalahan fikih? Ini permasalahan fikih. Kenapa? Karena di sana mayoritas ulama memandang di dalam bab ini adalah kesunahannya, dan tidak ada dari para ulama yang mengingkari tentang hal tersebut. Nanti kita akan sebutkan, bahkan sampai puluhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang masalah khuf. Tapi datang firqah-firqah sesat seperti Khawarij, seperti Syiah, mereka berkata tidak ada mengusap khuf. Maka dimasukkanlah di dalam kitab-kitab akidah untuk menjelaskan bahwa ciri kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dan mereka ini. Maka disebutkanlah masul khuf. Karena pengingkaran yang ada dari Syiah dan juga dari Khawarij. Nanti insyaallah kita akan sebutkan dengan alasan mereka kenapa mereka menyebutkan bahwa tidak ada syariat mengusap khuf. Maka kita lihat hadis yang pertama. Hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan berhala Lat di Taif. Beliau yang menghancurkan berhala tersebut. Ada 3 berhala yang besar ya. Pertama berhala Hubal di Mekah. Maka orang Mekah ini sangat mengagungkan Hubal. Dan orang Taif mengagungkan Lat. Dan yang lain lagi, suku lain mengagungkan Manat. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa manatas salisatal ukhra. Dan Manat yang ketiga yang sering diagungkan oleh orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab yang ada di sana. Dan ketika menghancurkan Mughirah Lata tersebut, Lat yang dihancurkan oleh Mughirah ini ada sebetulnya tempat penggilingan. Kenapa disembah Lata? Karena Lat disebut itu ada beberapa ya, menyebutkan maknanya adalah maksudnya orang yang selalu menggiling gandum untuk jamaah haji. Ketika jamaah haji datang, ketika musim haji datang, maka dia itu membuat roti dan membuat roti di sebuah gilingan batu. Kalau dulu nggak ada istilahnya kayak kita ya, alat untuk menghancurkan gandum. Mereka itu jadi batu dengan batu digesek. Maka selalu dibuat di situ. Setelah meninggal, maka disangkalah batu tersebut memiliki keberkahan dan sampailah disembah. Dan bahkan mereka orang-orang Taif ketika itu sangat ketakutan dengan Lat,
Kalau ada yang menghancurkan Lat atau yang ada yang berbuat buruk kepada batu tersebut, maka akan celaka. Maka ketika Al-Mughirah radhiyallahu anhu ingin menghancurkan, maka mereka orang Taif itu sudah berkumpul dan menjauh menyaksikan Al-Mughirah. Karena mereka takut apa? Bencana turun. Bencana turun. Maka ketika itu Mughirah, insyaallah ini sebuah ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan mungkin ke Al-Mughirah. Maka ketika dihancurkan oleh Mughirah baru setengah. Kemudian Mughirah tiba-tiba berpaling ke belakang. Supaya orang-orang Taif ketika itu berpikir, wah, ini mungkin kena azab dia. Mungkin dia ini terkena sial. Maka kemudian Mughirah kembali datang lagi dan kemudian menghancurkan. Taunya tidak ada kesialan yang mengenai Mughirah, mau di tengah, mau di awal, mau di tengah ataupun di akhir. Karena Lat itu cuma batu yang mereka sembah. Bukan Tuhan yang pantas disembah. Maka di sini Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau menyebutkan kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Yang di mana ketika itu Mughirah ibnu Syu'bah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lafaznya seperti ini. Tapi kalau kita lihat teks riwayat yang lainnya disebutkan fi safar, di dalam perjalanan. Ketika disebutkan fi safar itu keseringan apa? Ghuswah, perang. Saya bersama Nabi SAW di dalam safar, itu keseringan perang. Dan benar juga ini adalah perang. Nanti kita akan sebutkan perang apa. Kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda. Kemudian berwudu. Setelah berwudu fatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian aku merunduk ke bawah untuk melepas dua sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana mungkin Mughirah belum paham dengan masalah khuffain atau baru mulai disyariatkan nanti kita. Ketika ingin dilepas sepatu tersebut, dua khuf tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biarkanlah sepatuku, sungguhnya aku memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci. Keadaan kakiku suci. Maka dari hadis ini menyebutkan bahwa disunnahkanlah kita mengusap khuf. Sunnahkan kita mengusap khuf. Sampai ada perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, perkataan yang sangat indah. Tentang permasalahan masul khuf. Pertama, beliau menyebutkan para ulama berselisih tentang mana yang lebih aula, mencuci kaki atau mengusap khuf. Maka beliau menyebutkan sarraha ashabuna bi anna al-ghusla afdal. Maka sahabat kami ashabuna, ketika Imam Nawawi menyebutkan ashabuna, itu maksudnya adalah dari ulama Syafi'iyah. Maka dari ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa mencuci kedua kaki ini lebih afdal daripada mengusap khuf.
Kemudian beliau menyebutkan bisyar, tapi dengan syarat. Jadi ketika dia pakai khuf, dia lepas sama dia dicuci mandi kakinya. Ini lebih afdal, tapi dengan syarat. Bisyartin alla yatrukal masha raghbatan 'anis sunnah. Tapi dengan syarat, yaitu ketika dia lakukan hal tersebut, dia buka sepatunya kemudian dia cuci kakinya, tidak didasari atas meninggalkan mengusap sepatu karena tidak suka dengan syariat ini, dengan aturan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada seorang yang menyuci kaki, ya buka sepatu kemudian dibuka, dia cuci saja, enggak dia masuk khuf, ya pada dasarnya boleh saja, bukan terlarang, boleh. Tapi ketika dia lakukan atas enggak ada itu syariat mengusap khuf, maka di sanalah dia berbuat dosa. Di sanalah dia akan berbuat dosa. Karena apa? Dia akan mengingkari syariat yang sangat indah ini. Kenapa sih khuf ada? Kenapa sih Rasulullah SAW memperbolehkan untuk mengusap khuf? Karena ini perkara yang penting. Mungkin di sebagian kita sekarang ada yang pikirannya ya ngapain? Sampai kemarin dulu pernah ada seorang datang kepada saya, nanya, "Ustaz, kenapa sih para ustaz ini kadang membahas tentang mencuci sepatu, mengusap sepatu?" Nah, sekarang udah nggak relevan dengan zaman kita sekarang. Maka itu mungkin perkataan yang keluar yang tidak memperhatikan keadaan. Iya, kalau disebutkan iya, sekarang kebanyakan kita mungkin iya. Kita sekarang sudah memakai sendal atau memakai sepatu, tapi sepatu copot, masuk ke ruangan kita copot. Tapi kalau kita lagi ada di luar, kita lagi misalkan bagaimana dengan tentara, bagaimana dengan orang-orang yang berdinas, yang mereka itu kesusahan untuk melepas sepatunya, yang mereka itu akan berat untuk melepas sepatu mau dipasang lagi, maka syariat datang untuk memudahkan mereka dan juga memudahkan kita yang lainnya. Jadi tidak ada satupun syariat yang tidak relevan lagi di zaman kita. Ada, mungkin kegunaannya sedikit berkurang karena sedikit jarang dilakukan. Itu boleh, tapi tidak mengakibatkan kita tidak mau mempelajarinya dan kita berkata itu sudah bukan lagi sunnah Rasulullah SAW karena tidak sesuai dengan zaman tidak. Sama seperti sholat dengan sendal. Sholat dengan sandal itu ada sunnah Nabi SAW. Tapi kita mungkin di masjid kita tidak ada disediakan sendal. Ya kita tidak pakai sendal, jangan tiba-tiba ambil sendal pakai maju masuk ke dalam. Enggak. Tapi ketika kita di luar, kita pakai sendal. Ketika kita misalkan di lapangan, lagi orang-orang yang sering hiking, naik ke atas gunung, biasanya itu sendalnya itu dilipet-lipet, diikat-ikat kan. Repot juga kalau tidak dibuka-buka. Maka di sholat pakai sendal, nggak masalah. Dan bahkan tadi itu dia bisa mempraktekkan sunnah Nabi SAW yang jarang dia praktekkan. Jangan sampai nggak boleh udah sholat itu pakai sendal. Zaman sekarang ini udah nggak boleh kita demikian. Ini adalah syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bagi kita. Setiap syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, maka itu mengandung hikmah, mengandung kebaikan yang sangat besar. Begitu juga dengan mengusap khuf ini. Nah, maka ketika sini kita lihat bagaimana perbuatan Mughirah, yang dimana Mughirah ingin membuka kedua sepatunya Rasulullah SAW. Dia itu menunjukkan Mughirah sangat dekat dengan Rasulullah.
sampai dia membuka sepatunya. Dan beliau pun adalah termasuk penjaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia ingin melepas, disebutkan di sini, maka dia itu menunjukkan mungkin enggak tahu dengan syariat masul khuf, maka dia ingin buka dan atau dia mengira bahwa mencuci kaki lebih utama atau akan hal yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat itu sering tidak ditunggu perintah oleh Rasul. Ketika dia tahu Rasul ketika dalam perjalanan membutuhkan A, B, C, maka mereka sudah siapkan terlebih dahulu. Mughirah enggak menunggu diperintah oleh Rasul yang tolong bukakan sepatu saya, enggak. Tapi Mughirah tahu Rasul dengan ingin berwudu, maka sebelum beliau selesai wudunya, maka sepatunya ingin dilepaskan dulu supaya memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam hal ini Mughirah belum mengetahui syariat masul khuf, atau Mughirah mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan mencuci kedua kakinya. Karena di sana ada khilaf para ulama, mana yang lebih afdal, mencuci kedua kaki atau masul khuf. Ketika kita pakai khuf, kita memakai khuf, kemudian mana yang lebih utama, dicuci kaki atau diusap? Maka di dalam permasalahan ini ada khilaf para ulama, dan wallahu a'lam bishawab, banyak di antara mereka yang menguatkan yang lebih utama itu adalah masuk khuf, dan juga ada yang mencuci kedua kakinya, bagaimana disebutkan tadi dari pendapatnya ulama Syafi'iyah. Tapi dengan syarat. Tadi dengan syarat apa? Meninggalkannya bukan karena tidak suka dengan syariat tersebut. Atau juga ada lagi ulama yang lainnya mensamakan, mau mengusap atau mencuci sama saja, sama atau sama saja. Kemudian ketika kita lihat hadis tentang masul khuf, ini diriwayatkan oleh banyak sekali dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana para imam ada menyebutkan seperti Ibnu Manda menyebutkan 45 jalan. Kemudian dari Al-Bazzar menyebutkan ada 60 jalan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan ada 40-an sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis. Kemudian banyak para ulama menyebutkan 40, 42, 41, 50. Jumlah yang sangat banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan menyebutkan sebagiannya bahwa hadis tentang masul khuf sampai dimasukkan derajat mutawatir. Karena begitu banyak yang meriwayatkan tentang disyariatkan masul khuf. Maka tadi di sana, karena ini adalah menyelisihi hadis-hadis yang mutawatir, hadis yang begitu banyak ini, maka dimasukkan dalam masalah akidah. Dan dari kalangan ulama semuanya itu menyebutkan disyariatkan masul khuf, kecuali Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Ada dalam sebuah riwayat dari beliau menyebutkan tidak disunahkan untuk mengusap khuf. Tapi ada riwayat dari beliau juga yang memerintahkan untuk mengusap khuf. Yang disebutkan yang sahih adalah dari beliau adalah memerintahkan untuk masuk khuf.
Maka tidak didapatkan para ulama yang lainnya menyelisihi tentang permasalahan masalah khuf. Mungkin ada sebagian ulama selain Imam Malik ataupun Imam Malik ketika ada riwayat menyebutkan kenapa tidak disyariatkan masuk khuf. Karena ada dua riwayat. Pertama perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu sabaqal kitabul khuffain. Sabaqal kitabul khuffain. Dan perkataannya Ibnu Abbas, ma masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal Maidah. Pertama Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa kitab Al-Qur'anul Karim ini mendahului permasalahan mengusap kedua khuf. Dan yang kedua, perkataan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tidak lagi mengusap khuf setelah turun Al-Maidah. Surat Al-Maidah yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini surat Al-Maidah yang dimaksud. Maka setelah turun surat ini Rasulullah SAW tidak melakukan lagi katanya. Tapi dua asar ini adalah dua asar yang dhaif. Riwayat Ali itu munqati, terputus, dan riwayat yang Abdullah bin Abbas pun sama, dhaif. Dan bahkan dari Ali dan dari Abdullah bin Abbas ada riwayat menyebutkan tentang ditetapkan masuk khuf. Mereka menyebutkan bahwa disyariatkan masuk khuf. Maka ketika ada dua hadis seperti ini, satu hadis menetapkan sebuah syariat, satu lagi menafikan sebuah syariat, dan yang menafikan ini hadisnya derajatnya di bawah, maka akan diambil yang menetapkan. Akan diambil oleh menetapkan. Nanti kita akan bawakan bagaimana perkataannya Ali bin Abi. Kalau nggak salah ada di ayat ada di hadis, nanti hadis yang ketiga. Perkataan Ali bin Abi Thalib menetapkan syariat ini, ada syariat ini. Dan itu hadisnya derajatnya bisa dipakai untuk hujjah. Kemudian alasan mereka yang menolak masuk khuf itu tadi pertama menggunakan dua perkataan para ulama ya, dua sahabat ya. Dua sahabat Ali dan Ibnu Abbas. Tapi dua-duanya dhaif. Dua-duanya munqati. Kemudian yang kedua, mereka beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi wa arjulakum. Wa arjul. Ya, arjul lakum maksud. Wa arju lakum ya. Wa arju lakum. Dan dia kemudian berkata, ini kan sudah dijelaskan arjulakum. Langsung ditunjuk arjulakum, kaki. Sedangkan khuf bukan bagian kaki kan, menutupi kaki. Tapi ayatnya sangat tegas menyebutkan wa arjulakum. Maka di sana enggak ada syariat mengusap khuf. Kemudian juga dibawakan lagi oleh mereka alasan yang ketiga adalah hadis-hadis tentang pengajaran Rasulullah SAW. Rasul
tentang wudu. Di dalam bab wudu. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang wudu enggak menyebutkan masuk khuf. Seperti hadis Utsman, hadis Ali, seperti yang kemarin yang kita sebutkan, enggak ada tentang membahas tentang masuk khuf. Maka tiga alasan ini yang dibuat oleh ulama oleh Khawarij dan juga oleh Syiah, dan ada sebagian para ulama kita juga menjadikan dasar bahwa masuk khuf tidak disunahkan. Maka tadi kita sebutkan pertama ya, dua sahabat ini sudah ada bantahannya karena riwayat dari Ali ya, sabaqul kitabul khufain, ini adalah riwayat yang terputus, sanadnya terputus dan dhaif, dan begitu juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga dhaif. Kemudian wa arjulakum, dia menyebutkan wa arjulakum karena jelas disebutkannya adalah kaki, bukan permasalahan khuf. Ya, nggak ada khuf di sana. Maka kita sebutkan, maka ayat tersebut itu dalam keadaan mutlak, dalam keadaan mutlak, dimutlakkan kaki sudah. Enggak maksudnya benar-benar ditunjuk kaki ini yang ini. Ya, kulitnya itu dari sini kan enggak, harus kena kulit enggak. Ini mutlak. Maka disebutkan faqayyatuhu ahaditsul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diqayyadkan, diikatlah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang maksudnya ini bisa kaki, yaitu ketika kita nggak pakai khuf. Ketika kita pakai khuf, maka itu masuk juga dari bagian wa arjulakum. Kemudian juga dibahas atau disebutkan wa arjulakum ini umum. Maka dikhususkan tentang masuk khuf. Jadi bukan menunjukkan wa arjulakum tiba-tiba oh ini enggak sama sekali disyariatkan untuk mengusap kedua sepatu kita, bukan. Apalagi ditambah ada sebagian riwayat di dalam qiraah itu bacanya bukan wa arjulakum. Idza ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dengan keadaan kasrah wa arjulikum, dan ini riwayat sahih, riwayat dalam bacaan Al-Qur'an Karim yang sahih, yang benar. Salah satu dari qiraat wa arjulikum maka disebutkan di sanalah maka menunjukkan bahwa pada dasarnya ketika disebutkan wa arjuli itu kembali kepada wamsahu biru'usikum. Untuk i'rabnya ngikutin wamsahu biru'usikum. Walaupun kita enggak berkata kaki itu diusap, bukan. Tapi karena secara bahasa biasanya itu kembali kepada yang dekat. Karena yang dekat ini adalah biru'usikum, maka juga dia wa arjulikum. Dan juga menetapkan berarti wa arjulikum berarti ada kemungkinan juga diusap. Kapan? Nah, ketika memakai sepatu. Nggak mungkin hanya Al-Qur'an Karim sebatas ucapan, sebatas perkataan saja, nggak memiliki makna, nggak ada makna tersirat di sana, nggak mungkin. Masih ada makna tersiratnya. Walaupun kita berkata bahwa tadi wa arjulikum tetap itu maksud cuci kaki kita, tapi bisa juga dia wa arjulikum itu karena berkaitan dengan mas, tadi kembali ke mas. Nah, ini untuk permasalahan ketika kita memakai sepatu. Ini jawaban para ulama.
Jadi tidak kuat ketika dikatakan bahwa ayat ini menolak masul khuf. Apalagi mungkin kemudian mereka berkata bahwa ayat ini menghapus hukum mengusap sepatu. Menghapus hukum mengusap sepatu. Maka disebutkanlah bahwa ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ayat Al-Maidah tersebut itu turun di dalam perang Muraisi' dan hadis Mughirah terjadi disebutkan ketika perang Tabuk. Perang Muraisi' lebih dahulu terjadi daripada perang Tabuk. Maka tidak masuk di akal ketika katakan ayat ini menghapus hukum masul khuf. Sedangkan masul khufnya terjadinya di masa yang akan datang. Ayat turun misalkan sekarang, hari ini. Kemudian terjadi penglihatan Mughirah ini di perang Tabuk misalkan 2 tahun lagi, 100 tahun lagi, atau enggak 21 1 bulan lagi. Tak mungkin kan dikatakan ayat yang turun hari ini menghapus hukum yang ada sebulan yang akan datang. Sebulan yang akan datang, maka nggak mungkin. Maka tidak mungkin ada ayat yang datang duluan bisa menghapus syariat yang belakangan. Dan juga ada perkataan dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu ketika beliau meriwayatkan bahwa dirinya itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, kan itu menyebutkan annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffain, melihat bahwa Rasulullah SAW itu mengusap kedua khufnya. Maka ditanya oleh seseorang kepada dia, hal kana dzalika qabla al-ma'idah aw ba'daha? Ini engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf terjadinya sebelum turun surat Al-Maidah atau setelahnya? Maka dijawab oleh Jarir, apakah aku telah masuk Islam sebelum Al-Maidah turun? Maka jawabannya Jarir masuk Islam setelah Al-Maidah turun. Al-Maidah turun duluan baru masuk Islam Jarir. Ketika masuk Islam Jarir, kemudian Jarir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Maka tidak benar kalau dikatakan ayat tersebut menghapus hukum mengusap kedua khufnya. Karena berbeda jarak dan yang menghapus datang lebih duluan. Dan itu enggak mungkin. Kemudian hadis taklim, pengajaran atau penjelasan Rasulullah SAW tentang wudu. Maka ketika itu kita ngomong ya di sana tentang masalah taklim. Taklim menjelaskan tentang wudu, bukan lagi menjelaskan tentang mengusap kedua khufnya. Lagi menjelaskan bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa taklimnya penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam wudu yang menceritakan bahwa beliau itu mencuci, memerintahkan untuk dicuci, tidak bertentangan atau tidak menafikan mengusap khuf. Karena beda konteks. Yang satu memang akan menjelaskan tentang wudu secara sempurna, yang satu lagi ini masalah masul khuf adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika sholat, Rasulullah akan berkata sholat duhur, sholat asar 4 rakaat. Tapi ada suatu saat ketika beliau safar, beliau sebutkan bahwa sholatnya di qasar. Sholatnya di qasar.
Maka kemudian nanti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melakukannya supaya menyempurnakan. Atau itu akhirnya Rasulullah menyebutkan ini adalah sedekah tasaddaqallahu biha. Ini adalah sebuah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan kepada kalian. Ini sebuah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, maka faqbalu bi shadaqatillah. Maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala itu. Terimalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Maka ketika diberikan ini emang kita terima, bukan kita tolak. Apalagi tidak bertentangan dengan hadis dan juga ayat-ayat yang lainnya. Apalagi ketika kita sudah lihat yang meriwayatkan tentang khuf dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 40. Ada yang bahkan menyebutkan seperti Hasan Al Basri menyebutkan beliau sab'un 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada beliau tentang mengusap kedua khuf, mengusap kedua sepatu. Banyak sekali sampai 70. Maka itu nggak mungkin 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya sepakat berdusta. Maka mengusap kedua khuf ini adalah sebuah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Ibnu Mubarak menyebutkan laisa fil mashi 'ala khuffaini baina sahabati ikhtilaf. Dan tidak ada di dalam kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat di dalam disyariatkan mengusap kedua khuf. Enggak ada. Lianna kulla man ruwiya anhu inkaruhu faqad ruwiya anhu itsbatuhu. Karena juga disebutkan setiap ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengingkari enggak ada itu, seperti tadi perkataannya Ali bin Abi Thalib yang katanya sudah dihapus dengan Al-Maidah. Maka disebutkan, maka bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisal, maka ketika kita cari, kita buka, tahunya sahabat tersebut pun meriwayatkan tentang disyariatkannya masuk khufain. Maka kita harus gabungkan antara dua hadis tersebut. Apalagi ketika ditambah dilihat hadis yang melarang, hadis yang meniadakan hukum syariat mengusap kedua khuf, ini hadisnya dhaif. Maka ini tidak diambil. Maka diambillah perkataannya mereka di dalam menetapkan syariat ini. Di syariat mengusap kedua khuf. Dan di dalam hadis ini, hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah menyebutkan tentang masul khuf di dalam safar. Jadi diperbolehkan mengusap khuf ketika dalam keadaan safar. Itu aja. Belum permasalahan mungkin dan belum disebutkan berapa waktunya. Tapi di sini cuma hanya menjelaskan bahwa dibolehkan di dalam safar mengusap kedua khuf. Tetapi dari hadis ini menunjukkan dua syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ia ingin masuk khuf, ingin mengusap khufnya. Pertama yaitu adalah dia harus memakai, ketika ingin memakai kedua khufnya, dia telah dalam keadaan suci yang sempurna. Harus dalam keadaan suci yang sempurna. Ini karena Rasulullah menyebutkan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan keduanya, karena aku ketika memasukkan sepatu itu kepada kakiku, aku masukkan dia dalam keadaan dua yang suci. Maka harus sempurna dulu wudu. Mandi, kita nggak boleh janabah. Setelah mandi ataupun kita nggak janabah, kemudian kita wudu secara sempurna sampai mencuci kedua kaki. Nggak boleh
Misalkan cuci kaki kanan, udah selesai kita ke kiri, yang satu dipakai yang ke kanan. Kemudian selesai kaki yang kiri, selesai, kemudian baru pakai yang kiri. Maka tidak diperbolehkan untuk mengusap khuf. Kenapa? Belum sempurna wudunya. Ketika dia menyelesaikan yang kanan, yang kiri belum, berarti belum sempurna wudu. Belum sempurna kesuciannya, maka tidak boleh. Harus selesaikan dulu wudunya yang kanan dan kiri, selesai baru boleh dia pakai. Kalau dia pakai ketika itu, baru ada kemungkinan dia diperbolehkan untuk mengusap kedua khufnya. Jadi harus sempurna wudunya. Sama ketika wudu misalnya sempurna kakinya, kemudian tahunya di tangannya ada bagian yang tidak terusap, maka nggak boleh. Berarti apa? Belum sempurna wudunya. Bukan sekedar harus di kaki, enggak, seluruh. Ketika ada sebuah perbuatan yang membatalkan wudunya, walaupun itu bukan di kakinya, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengusap khuf. Dia harus benar-benar sempurna di dalam toharonya. Kemudian dia masukkan sepatu tersebut kepada kakinya. Kemudian yang kedua, ini harus menggunakan khuf dengan 3 aturan. Pertama, khufnya harus satiran qawiyan. Harus khuf yang tertutup, menutupi kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki sini. Semuanya tertutup. Jadi kalau sepatu kan sepatu yang nanggung ya. Sepatu sini set. Nah, mata kakinya itu ditonjolin gitu. Nah, makanya nggak masuk dia. Ya. Karena nggak ditutup. Karena apa? Belum menutup semua anggota wudu dalam kaki. Tumit masih tumit apa? Mata kaki masih masuk dalam anggota cucian kan? Maka harus tertutup semuanya. Harus tertutup semuanya. Kemudian yang kedua, mani'an nufuzil ma'. Sepatu tersebut harus menghalangi masuknya air. Kalau sepatu itu dipakai sama sepatu tipis, tentang air cipratan masuk ke dalam, maka itu sepatunya nggak bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, ghairu mukharraq, nggak ada apa namanya itu, lobang-lobang, maksudnya nggak robek-robek. Sepatunya sudah bagus sampai atas, misalnya sampai sini, kemudian tahunya di sini robek. Nah, enggak itu. Kecuali robeknya di atas mata kaki, sampai sini, kemudian di sini robek. Nah, itu baru. Tapi kalau di bawah tidak diperkenankan. Berarti dia belum diperbolehkan untuk mengusap khufnya. Dan juga ditambahkan juga oleh para ulama, nggak boleh dia memakai khuf yang hasil mencuri. Nggak boleh dia ngambil sepatu curian dipakai sama dia, kemudian dia usap khuf. Dia maling di toko gitu, ambil dipakai, oh iya ada syariat masuk khuf gitu. Dia usap. Maka itu ulama itu tidak memperbolehkan. Bagaimana? Tidak mungkin sebuah syariat menghalalkan perbuatan mencurinya. Maka ini hadisnya Mughirah bin Syu'bah hanya menjelaskan sebatas ini. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani membutuhkan hadis-hadis yang lain. Maka beliau kumpulkanlah di dalam bab mas'ul al-khuffain, mengusap dua sepatu. Ya. Ya, jangan lucu nanti wudu bab mas'ul khuf, kemudian selesai masuk dilepas gitu. Jangan. Sebagian para ulama menyebutkan
karena ini adalah rukhsah, maka batal wudunya ketika dia melepas khufnya. Karena kan dia nggak nyuci, asalnya kan dia harus nyuci kaki kan. Tapi ketika dipakai sepatu ini dia mengusap khuf, kemudian tiba-tiba dilepas sama dia, berarti wudunya tadi kan belum selesai nih, kakinya nggak dicuci. Maka sebagai para ulama menyebutkan maka wudu, sholatnya nggak sah nanti karena wudunya belum selesai. Karena batal wudunya ketika dia melepas khuf. Maka ini sangat tertolong orang-orang yang di lapangan. Orang-orang yang di lapangan, apalagi tentara-tentara. Tentara sangat tertolong dengan syariat ini. Atau kita yang sedang survival ke dalam alam ya, alam. Atau kita survival ke Ukraina gitu. Nah itu membutuhkan syariat ini. Kalau nggak ada terus tahu bentar bukan dulu. Nggak mungkin ditembak duluan kita. Mau wudu aja susah gitu. Para pasukan itu harus membuka sepatunya dulu, apalagi sekarang kita pakai kaos kaki kan, kalau enggak lecet kaki kita. Sebentar buka dulu. Terus tahu sudah di depan, tinggal ditembak, mati konyol nanti kita kan. Maka datanglah syariat untuk mempermudah urusan kaum muslimin. Ini indahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu sangat sempurna di dalam pengaturan, beliau sangat sempurna di dalam pengajaran, di dalam ilmunya. Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat teliti. Mungkin ketika masa itu nggak ketahuan maksudnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, tapi di sekarang baru kelihatan, oh manfaatnya begini. Maka tidaklah ada satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali memiliki manfaat yang sangat besar. Memiliki manfaat yang sangat besar. Karena nggak mungkin syariat tidak memiliki manfaat. Berarti dipertanyakan, ini benar nggak syariatnya? Dari hadis atau dari Quran atau dari manusia saja? Ketika itu benar dari Allah, dari Al-Qur'anul Karim, juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memiliki manfaat yang sangat besar. Nah kemudian hadis yang kedua, wali arba'ah anhu, dari 4, ingat dengan 4, dari 4 ulama. Siapa saja? Ibnu Majah, Daud, An-Nasai, Tirmizi. Ingat partnya ya, diurutnya dari Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi di sini illa An-Nasai, kecuali Nasai. Artinya menunjukkan Imam Nasai tidak, cuma 3, Abu Daud, Tirmizi sama Ibnu Majah rahimahullah jami'an. Ini hanya mereka yang meriwayatkan hadis ini. An-Nasai tidak. Kemudian menyebutkan dari Mughirah juga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalahu. Nah, mulai nih hadis kedua menyebutkan tentang kaifiyah, bagaimana cara mengusap khuf. Maka disebutkan di sini Mughirah, bahwa Mughirah melihat Rasulullah SAW itu mengusap a'lal khuf wa asfal. A'lal khuf berarti di atas, bagian atas sini, di atas. Dan asfalahu, nah, ini riwayat yang disebutkan. Tapi Ibnu Hajar menyebutkan, menambahkan wa fi isnadihi dha'fun, atau wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya ada kedhaifan. Ada kedhaifan. Maka di sana nanti membuat para ulama ada beberapa pendapat.
Dan kemudian hadisnya selanjutnya, hadis yang ketiga, kita lihat. Hadis yang ketiga, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri kuffaihi. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan tegas menyebutkan, kalaulah agama ini dibangun di atas akal, dibangun di atas qiyas saja, tidak melihat dalil, tidak melihat Al-Qur'anul Karim, tidak melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana asfalul khuf aula bil masih. Maka pasti akal tersebut akan berkata, bagian bawah khuf dan di bawah sini itu lebih utama dicuci atau diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawah ini yang akan selalu berkena tanah, yang selalu akan bersentuhan dengan benda. Maka kemungkinan besar kena najis bagian bawah, ya kan? Maka ketika emang dibangun dengan akal, maka itu pasti akan kepikirannya. Tapi Ali bin Abi Thalib menyebutkan, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala zahiri kuffaihi. Nah, tapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas khuf saja. Ini sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib yang sangat indah dari kita. Kalau agama ini dibangun di atas akal, maka akan rusak. Dibangun cuma hanya atas dasar kekuatan akal seseorang, maka akan rusak. Karena akal manusia akan berbeda-beda. Antara A dengan B berbeda, tergantung apa yang background sebelumnya. Ya. Orang teknik pasti memiliki akal tentang permasalahan teknik. Ketika disuruh sains bingung dia. Ketika orang sains sama, ketika disuruh teknik dia bingung, nggak masuk, dia bingung. Kok kayak nggak logis kok. Ini bisa buat alat seperti ini gitu. Kayak kemarin saya baru lihat alat, masya Allah, canggih sekali, pembuatan mie. Ya saya ketika itu mikir, ini orang kok bisa membuat alat mie demikian? Gak sampai akal saya. Gimana caranya gak sampai? Ketika emang harus dibangun dari atas akal, maka berat. Apalagi permasalahan agama. Permasalahan dunia saya tidak bisa. Ketika kita membuat alat, pasti suruh orang teknik yang dipanggil. Ketika kita sakit, nggak mungkin kita itu datang ke orang teknik, pasti ke dokter. Sakit, datang ke insinyur. Pak, saya sakit. Dikeplak nanti sama insinyur tersebut. Datang ke dokter, bukan ke saya. Karena apa? Akalnya insinyur berbeda dengan akalnya dokter di dalam permasalahan pengobatan. Nah, apalagi di sini dalam permasalahan agama, yang background manusia itu akan berbeda-beda. Mungkin dia itu di bidangnya A, di bidang B, di bidang C, di bidang D. Ketika agama ini harus dengan akal, maka ini semua orang akan berbeda. Dan mereka akan mengagungkan akal mereka masing-masing, nggak mau dengerin orang lain. Ya, itu kan menurut hemat Anda. Tapi menurut hemat saya tidak. Habis nanti agama. Makanya sebuah kaidah yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebuah kaidah yang sangat dahsyat, bahwa agama dibangun di atas dalil. Agama dibangun di atas sunnahnya Rasulullah SAW, bukan dengan akal-akal kita. Dan hadis ini pun menyebutkan tentang bagaimana cara mengusap khuf, yaitu mengusap khuf bagian atas saja. Hadis yang kedua tadi menyebutkan bagian atas dan bagian bawah.
tapi sanadnya lemah. Dan hadis yang ketiga ini sanadnya baik. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Maka menyebutkan walaupun di sana nanti juga ada pendapat ulama yang kedua, itu adalah mencuci dua-duanya, mengusap dua-duanya, mengusap bagian atas dan mengusap bagian bawah. Kita ambil perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Kenapa tidak diusap bagian bawah? Karena bagian bawah sudah suci dengan bumi yang lain. Kena najis kita jalan, bagian bawah ya, keinjek, jangan keinjek bangkai. Jalan, taunya ada bangkai kambing, keinjek sama kita. Wah, pakai kambing. Maka itu najis bagian bawah sepatu kita. Ya, bangkai najis kan? Ya, atau yang bangkai susah apa? Misalnya keinjek babi lewat, kita injek atau kita tendang, wah gitu. Kak, najis kan maka bawah. Maka apa? Bagian tanah selanjutnya itu yang akan mensucikan. Sebagaimana perempuan, ada wanita ketika itu nggak salah istri Rasulullah SAW, siapa ya, setahu saya lupa. Jadi ada seorang wanita berkata ketika masalah isbal, bagaimana dengan perempuan? Maka Rasulullah menyebutkan, ya maka panjangkan satu jengkal. Kemudian kalau seandainya satu jengkal masih kelihatan ya Rasulullah, oh yaudah panjangkan satu hasta dan tidak boleh lebih dari satu hasta. Satu hasta. Maka kemudian ada pertanyaan lagi baru, bagaimana kalau seandainya ujung baju tersebut terkena najis ya Rasulullah? Maka Rasul menjawabnya, maka tanah yang akan ada di depannya itu akan mensucikan bajunya. Maka nggak perlu lagi, udah suci dia, dengan keadaan jalan lagi selanjutnya. Asalkan jangan jalan lagi di depannya najis semua, enggak. Tapi tempat yang suci, maka suci dia nanti. Maka di sana syariat memerintahkan cuma hanya atas, karena bawahnya sudah suci. Kecuali kasusnya seperti Rasulullah SAW dalam sholat. Ketika itu Rasul baru terkena najis, Rasul nggak tahu, Rasul sholat, sendalnya terkena najis, nggak sholat. Kemudian ketika lagi sholat, Rasul SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa di sendalnya ada najis, belum suci, najisnya belum disucikan dengan bumi yang selanjutnya. Maka baru ketika itu Rasul buang, lepas sendal tersebut. Maka orang pakai khuf itu jalan terus kan, nggak mungkin berhenti ya, nggak mungkin dilepas orang pakai khuf. Kecuali zaman kita sekarang, sekolah peraturan pakai sepatu, wah, sampai masuk kelas disuruh lepas. Ini kadang agak menggelitik ini. Suruh pakai sepatu, apel pakai sepatu, upacara pakai sepatu, kemudian masuk ke kelas dilepas. Masya Allah. Nah, kemudian adalah beberapa ulama menyebutkan bagaimana caranya mengusap bagian atasnya. Ada di dalam mazhab Syafi'i itu menyebutkan mengusapnya dengan cara memegang kedua tangan. Tangan kanan itu ada di atas ujung jari dan tangan kiri ada di belakang tumit, atau terbalik saya Ustaz. Iya betul. Maka kemudian ditarik. Ini ditarik ke atas, yang ini tarik ke sini, ke depan jari. Tetap bagian atas saja. Ada yang mudah, yang penting selesai. Nggak perlu ada tata cara. Emang kalau kita melihat hadis Nabi SAW tidak ada menyebutkan sampai sedetil itu. Caranya mengusapnya harus dari sini sampai sini, enggak ada.
Cuma menyebutkan yamsahu al khuffain. Beliau mengusap kedua khufnya saja. Bagaimananya, cara detailnya dari mana mulai, dari sampai mana berakhir, itu tidak ada. Maka para ulama memberikan sebuah kaidah, ya udah berarti yang penting apa qadrul mujzinya, batas minimalnya. Maka disebutkan itu batas minimalnya 3 jari. Dan 3 jari yang mengusap dan memanjang. Jangan 3 jari gini doang nanti. Harus sepatu gini. Jangan 3 jari tarik ke atas. Ya, 3 jari sudah. Ini qadrul mujzi cuma menjelaskan kadar sah. Maka kalau ditanya mana yang lebih aula, ya udah usap semuanya. Pokoknya usap semuanya. Bagian atasnya. Bukan itu cuci, ini mengusap. Mengusap itu ambil air, lepas, kemudian diusap. Kalau cuci dia buka keran, taruh sana lagi. Nah, itu baru namanya mencuci. Tapi di sini syariatnya adalah mengusap, jangan dicuci. Kalau dicuci sekalian aja dilepas, dicuci dulu, jemur aja. Ada Ustaz. Dan juga disebutkan Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa beliau melihat Rasulullah itu mengusap khufnya dengan membuat garis dari jari-jarinya. Jadi bukan ambil air cuman, ya bukan, tapi dibuat garis. Maksudnya diusap dengan jari-jarinya. Dijalankanlah intinya mah. Dijalankan jari tersebut, tangan tersebut ke atas. Bukan diam dulu. Bukan. Tapi benar-benar diusap seperti usap kepala jalan kan tangannya. Kepala kita kan jalan ke belakang. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Dan bagian atas saja. Kalau ditanya bagian bawahnya gimana, ya tadi kita sudah jawab. Tapi memang juga kalau kita secara ilmiah kita sebutkan bahwa para ulama juga menyebutkan sebagian para ulama bagian atas dan bagian bawah. Bukan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ali bin Abi Thalib tadi ya, bukan. Tapi beliau karena memiliki riwayat, beliau menganggap riwayat Mughirah tadi hadisnya hasan, yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu mengusap bagian atas dan bagian bawah. Tapi kita sudah sebutkan bahwa itu adalah yang rajih itu dhaif, dan yang hasan itu adalah hadisnya Ali bin Abi Thalib. Maka hadis Ali bin Abi Thalib lah yang kita lakukan, yang kita amali. Mengusap bagian atas saja. Tapi kalau ditanya, ada sebagian ulama berpendapat di bagian bawah juga diusap. Ada. Kalau bersuci pada bagian anggota tubuh, Bersuci? ya, pada anggota tubuh yang maksudnya kaki patah, sambung jadi masuk kan? Itu pelakuannya seperti apa? Kalau Oh iya. tangan Patah gitu. Tangan patah. Putus maksudnya. Ya amputasi. Ya maka dicucinya bagian yang ada. Untuk bagian sahnya. Misalkan kalau dia putus sampai sini, ya udah nggak perlu nyiksa. Oh, gimana nih pakai tangan palsu dicuci? Enggak, tangan palsu enggak. Karena itu bukan tangannya dia. Itu aksesoris. Itu tambahan saja. Kalaupun misalnya mau itu mungkin ujungnya saja. Ujung dari yang terputus. Kaki juga bisa kan putus, makanya nggak perlu kaki putus kan, sehingga ada putus misalnya sampai sini. Saya pernah lihat ada seorang putus sampai bagian sini. Bukan putus, dari lahir sih. Dari lahir sini. Maka dia pakai mengusap bagian si aksesorisnya. Wallahu a'lam bishawab, karena belum mendapatkan.
Jadi dia anggota apa nih istilahnya tubuh palsu gitu ya. Nah, apakah tubuh palsunya juga dicuci? Ya. Oh, alam tidak. Karena pada dasarnya kan ayatnya kan menyebutkan bagian itu tersebut. Kalau bagian yang nggak ada, pada dasarnya nggak perlu dicuci. Dan nggak bisa berkata nggak sah dia enggak, karena itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya. Kasihan nanti bagi orang-orang yang cacat. Dan bagaimana mungkin nanti bisa kita cari lagi ya kepastiannya, apakah diperbolehkan untuk mengusap bagian aksesoris, misalnya bagian tambahan dari anggota wudhu yang telah hilang, apakah diperbolehkan hal tersebut? Ya, syukran, masya Allah, barakallahu fiik. Dan mungkin sekarang kita buka aja pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk kajian kita pada hari ini yang soal 3 hadis, dari hadis Mughirah yang pertama, kedua, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dan dari 3 hadis ini belum menyebutkan kadar waktu yang diperbolehkan. Baru cara tadi syarat sama kaifiyah saja, ataupun bagaimana cara mengusapnya. Lamanya belum. Lamanya itu nanti di hadis keempat. Hadis keempat. Dan hadis kelima. Keempat untuk orang safar, dan kelima itu sudah masuk ke yang mukim. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau khususnya itu sepatunya dalam kondisi basah atau mungkin berlumpur, nah itu cara mengusapnya ada perlakuan yang berbeda atau hanya sekedar mengusap sesuai dengan caranya? Oh, khufnya kena lumpur Atau basah, mungkin dia lebih di area yang bekas hujanan. Jadi keringan dulu. Ya lebih bagusnya ya dibersihkan dulu. Tapi pun tanah kan nggak najis. Tanah pun nggak najis, nggak ada masalah tuh. Tapi kita kan mau melakukan sebuah yang lebih elok, yang lebih baik dari agama kita. Masa kita sholat dalam keadaan sepatu kita juga blok gitu ya? Kan enggak, kita bersihkan dulu supaya nanti kita dalam sholat itu lebih bagus, lebih baik. Ya. Terus salah satu syaratnya juga harus kita sudah bersuci. Nah, ketika safar kita belum bersuci, terus pakai sepatunya itu sepatu boots sampai di atas mata kaki. Kita masih dalam perjalanan itu masih sekitar misalnya 10 jam. Jadi kan kalau pagi berangkat pasti zuhur sama asar ya Di dalam perjalanan. Nah, kita belum wudu nih, terus bisa kita terapkan untuk mengusap itu atau sebaiknya dicopot pakai sendal kalau bawa sendal, tapi misalnya nggak ada bawa sendal pakai sepatu itu apakah itu bisa dilakukan? Ya, barakallahu. Maka untuk orang yang belum bersuci kemudian sudah pakai sepatu duluan, maka tidak diperbolehkan bagi dia mengusap khufnya. Nggak boleh, karena nggak sah kan wudunya, karena dia belum masuk dalam kadar diperbolehkan mengusap khuf. Karena syarat yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Biarkan dia, karena aku telah masukkan dia dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Kayaknya cuma dua. Suci sepatunya, dan kemudian dia telah bersuci. Nanti takutnya dia sudah berwudu selesai, tahu sepatunya najis gitu. Jangan, bersihkan juga sepatunya. Bersihkan juga sepatunya. Nah, ketika sudah pakai itu baru di sana boleh dia masuk khuf. Kapan masuk khufnya? Ketika wudunya batal.
Ketika wudunya batal, dia mau wudu, baru dia masuk khuf, baru dia usap khuf tersebut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Enggak juga. Ya mungkin ini yang kita bisa sampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.